Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2313, Pertempuran Berbahaya. Di atas platform awan puncak, dua lelaki tua saat ini sedang minum teh dengan santai. Wewangian tertinggal. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua kurus, memejamkan mata sepanjang waktu, tampak seperti sedang tidur. Pria tua kurus itu berkata dengan suara serak, "Jangan tanya dua kata, sudahkah kamu menyelesaikannya?" Pria parubaya berjubah biru di sampingnya berkata dengan dingin, "Hal lama, setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak mau melepaskanku." Pria tua kurus itu berkata, "Jalan Dao penuh dengan rintangan untuk memulai. Jika Anda bahkan tidak dapat menyelesaikan rintangan ini, bagaimana Anda akan mencari Dao?" Advertisement. Pria parubaya berjubah biru memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Dua kata ini telah menundanya terlalu banyak waktu, membuatnya menyia-nyiakan tahun-tahun terbaiknya. Ketika dia menyadari kebenaran, semuanya sudah terlambat. Kehilangan waktu terbaik untuk kultivasi, kecepatan kultivasi orang akan menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Sama seperti Ye Yuan, serangan gencarnya saat ini memang tak terbendung. Tapi begitu ditunda, itu akan menjadi ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan tahun. Secara alami, ini tidak bisa disalahkan hanya pada leluhur obat. Hati Dao dari imam besar leluhur suci sendiri juga memiliki kekurangan. Hanya saja itu ditangkap oleh leluhur kedokteran. Ini tanya bukan dua kata, "Saya tidak bisa menyelesaikannya," tapi Ye Yuan dia menyelesaikannya. Kalau tidak, mengapa Anda, orang tua ini, memiliki ide untuk menyelenggarakan konferensi alkimia wilayah segudang kali ini? Petik 2. Bintang yang sedang naik daun, bagaimana mungkin leluhur ini tidak khawatir? Sage kedua ini dibandingkan denganmu, siapa yang sedikit lebih kuat? Imam besar leluhur suci memandang lelaki tua kurus itu dengan penuh arti dan berkata, "Jika kamu mengukurnya sendiri, tidakkah kamu tahu?" Saat berbicara, beberapa lusin sosok mendarat di platform cloud. Dua di depan justru Ye Yuan dan Kaisar Surgawi Lasting Joy. Ketika dia melihat lelaki tua kurus itu, tatapan Ye Yuan tidak pernah berpaling. Advertisement. Orang tua ini menutup matanya selama ini, auranya sangat lemah, sepertinya dia akan meninggal kapan saja. Tapi dia tidak tahu kenapa. Orang itu memberi Ye Yuan perasaan yang tak terduga. Perasaan seperti ini tidak bisa dijelaskan. Secara keseluruhan, dia kuat, sangat kuat. Ye Yuan memiliki perasaan aneh bahwa lelaki tua di depan matanya ini bukanlah seseorang, tetapi pil obat yang mengarah ke Great Dao. Bahkan imam besar leluhur suci tidak memberi Ye Yuan perasaan menakutkan seperti ini juga. Seolah-olah orang tua ini dilahirkan untuk pil obat. Seolah-olah dia adalah alkimia Dao. Pria tua kurus itu menggunakan suara kering dan berkata, "Teman muda Ye, silakan duduk." Ye Yuan tidak menolak dan duduk di samping imam besar leluhur suci. Nenek moyang lainnya juga mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. "Teman muda Ye, kita pernah bertemu sebelumnya." Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, "Ya, dia Snot." Leluhur obat waktu itu sangat kuat, sosoknya penuh kekuatan dan keagungan seolah-olah dewa surgawi turun ke dunia fana. Tapi Ye Yuan tidak menyangka bahwa diri sejati leluhur kedokteran sebenarnya adalah pria tua kurus yang tampak kurus dan kurus. Tiba-tiba, tidak melihat leluhur obat memiliki gerakan apapun, tetapi seluruh orangnya sudah menghilang di tempat. Advertisement. Papan catur yang sangat besar tiba-tiba muncul di atas kekosongan. Seluruh alam Cluedeart bisa melihatnya dengan jelas. Proyeksi seorang lelaki tua kurus muncul di salah satu ujung papan catur. Ye Yuan tersenyum sedikit dan baru saja akan melangkah keluar, tapi dia mendengar imam besar leluhur suci tiba-tiba berkata, "Hati-hati." Ye Yuan berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Leluhur suci senior sepertinya takut." Wing benar-benar mengangguk dan berkata, "Ya, orang tua ini berpikir bahwa saya tidak bisa takut padanya lagi. Tapi bertemu sekali lagi, lelaki tua ini masih gugup. Tentu saja, yang lebih penting adalah dia menjadi lebih kuat." Leluhur obat dan imam besar leluhur suci jelas tidak benar-benar mengobrol dengan santai. Masing-masing dari dua tindakan mereka dan setiap kata, mereka semua bersilangan pedang. Tapi imam besar leluhur suci tidak memiliki keuntungan sama sekali. Dia berpikir bahwa bertahun-tahun telah berlalu, simpul hatinya telah terlepas. Tetapi melihat leluhur kedokteran lagi, baru pada saat itulah dia menemukan bahwa hati daunnya sendiri masih tidak dapat menghadapinya tanpa gangguan ketika di depannya. Wing tidak khawatir bahwa Ye Yuan akan kalah,
tetapi khawatir bahwa hati Dao Ye Yuan sama dengannya, dengan retakan. Bakat Ye Yuan lebih besar darinya, dia percaya bahwa leluhur kedokteran akan lebih kejam. Tapi Ye Yuan tersenyum cerah dan berkata, tidak takut dia kuat, hanya takut dia tidak kuat. Selesai berbicara, sosoknya menghilang di tempat. Di atas kekosongan, proyeksi besar Ye Yuan dipamerkan di depan semua orang. Semua orang menahan napas. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kedua orang ini sebenarnya tidak berbicara omong kosong, dan bentrok bersama dengan begitu lugas. Kaisar Surgawi Lasting Joy berkata kepada imam besar leluhur suci sambil tersenyum, Tuan leluhur suci, bintang-bintang berubah posisi, tetapi lawan guru berubah menjadi sage kedua, bertanya-tanya bagaimana perasaan Anda tentang hal itu. Wing tersenyum dan berkata, dia lebih kuat dariku. Lasting Joy tersenyum dan berkata, dia tidak lebih kuat darimu. Wing berkata, tuanmu memahaminya. Dia lebih kuat dariku. Lasting Joy tersenyum dan berkata, jadi begitulah. Hanya saja dewa leluhur suci tampaknya kurang percaya diri. Petik 2. Wing berkata, dia selalu tidak terduga. Sementara dua orang bersilangan pedang dengan kata-kata, Ye Yuan sudah mengambil tindakan. Itu hanya untuk melihatnya menunjuk ke kekosongan, langsung mendaratkan bidaknya. Suara renyah tampak seperti sepotong mendarat di tengah-tengah langit dan bumi, suara Great Dao meliputi dunia. Diagram Tai Chi yang sangat besar langsung menempati area yang luas. Leluhur obat mendaratkan sepotong dan diagram Tai Chi Ye Yuan langsung runtuh. Aura mengamuk menyebar dari papan catur, menyelimuti seluruh alam Cluedeart. Kuat, kekuatan yang membuat orang mati lemas. Dao Ye Yuan dapat menempati sebagian dari papan catur. Sementara Dao leluhur kedokteran bisa menyebar keluar dari papan catur. Levelnya jelas dalam sekejap. Alis Ye Yuan di seberangnya berkerut berat, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertempuran alkimia tersulit dalam hidupnya, bukan salah satunya. Hanya satu gerakan, dan itu membuatnya tidak bisa menahannya. Dunia yang dia bangun dengan hati-hati, leluhur kedokteran menentukan kerangka seluruh dunia hanya dengan pandangan sekilas, dan kemudian dia sepenuhnya menduduki dunia ini. Leluhur obat di seberangnya dan leluhur obat di dalam Asnot sepenuhnya merupakan kekuatan dari dua dunia yang berbeda. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari orang nomor satu jalur alkimia. 1 hari, 2 hari, 1 bulan. Bagian kedua Ye Yuan dipertimbangkan selama lebih dari sebulan. Di luar Gunung Cluedeart, alis Yun Yi berkerut erat, dan dia berkata dengan suara serius, leluhur kedokteran memang layak menjadi orang nomor satu di jalur alkimia. Saya belum pernah melihat guru memiliki ekspresi seperti ini selama pertempuran alkimia sebelumnya. Ning Xiu berkata dengan murung, orang tua ini, dengan satu pandangan dan aku sudah tahu dia tidak punya niat baik. Yun Yi menghela nafas dan berkata, ini adalah dunia Dao. Itu terlalu dalam, untuk dapat membuat guru bingung sampai seperti ini, tidak tahu apa yang telah dicapai oleh leluhur kedokteran. Ning Xiu berkata dengan ekspresi jelek, Tuan tidak akan kalah, kan? Yun Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini, aku takut dia benar-benar akan kalah. Namun, hal yang paling menakutkan bukanlah kalah. Ning Xiu terkejut dan berkata, apalagi yang lebih menakutkan daripada kalah. Yun Yi berkata dengan ekspresi serius, ini adalah hati Dao. Dao setiap orang berbeda, siapa Dao yang benar, siapa Dao yang salah, akan lebih berbeda dalam tingkat perjuangan pembangkit tenaga listrik ini. Kehilangan, seseorang kemungkinan besar akan kehilangan hati Dao mereka. Guru memenangkan buku jarak jauh Kaisar Surgawi, lalu menghancurkan hati Dao-nya nanti. Sepertinya sulit bagi kekuatannya untuk meningkat lagi dalam puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah hari ini. Juga, ada imam besar leluhur suci, karena dia kalah dari leluhur pengobatan saat itu, dan kehilangan hati Dao-nya, itu sebabnya dia tetap terhenti. Petik 2. Ning Xiu membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi heran di wajahnya. Dia awalnya merasa bahwa ini hanyalah pertempuran alkimia dan tidak ada yang berbahaya. Tapi sekarang, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan tuannya. Bab 2314, Puncak yang tak dapat ditaklukkan. Setelah berpikir keras selama lebih dari sebulan, Ye Yuan akhirnya mendapatkan bagian lain. Diagram Tai Chi muncul sekali lagi, kekuatan Great Dao muncul. Leluhur obat mendaratkan bidak lain tepat di belakangnya, menghancurkan diagram Tai Chi Ye Yuan sekali lagi. Sombong. Advertisement. Sangat sombong. Fondasi dunia dibangun oleh Ye Yuan,
seharusnya dipimpin oleh Ye Yuan sejak awal. Tapi leluhur kedokteran terlalu kuat. Kekuatan semacam ini membuat semua orang merasa sesak napas. Hanya Kaisar Surgawi Lasting Joy yang memiliki penampilan tersenyum, seperti melihat hal yang sangat normal. Leluhur kedokteran sudah tidak mengambil tindakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia sudah menjadi totem. Semua orang tahu bahwa dia kuat, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Tapi hari ini, begitu dia mengambil tindakan, itu mengejutkan banyak wilayah. Kekuatannya tak tertandingi, mengalahkan era sekarang. Aturan ditetapkan oleh saya. Advertisement. Alkimia Dao diperintah oleh saya. Tidak peduli seberapa luar biasa bakatmu, tidak peduli seberapa besar kemampuanmu, di depan kekuatan yang kuat seperti ini, semuanya sia-sia. Ketinggian tempat dia berdiri, jauh dari tempat Ye Yuan, bintang yang sedang naik daun ini, dapat memegang lilin. Perbedaan kedua orang itu terlalu besar. Dunia yang Ye Yuan bangun dengan hati-hati, sangat menyedihkan di depan leluhur kedokteran. Satu pandangan dan dia melihat melalui situasi yang sebenarnya. Duniamu didominasi olehku. Orang nomor satu di dunia ini mendominasi. Sage kedua dalam bahaya. Setelah pertempuran ini, dia kemungkinan akan tenggelam sepenuhnya. Petik 2. Sage kedua sangat berbakat, sejak dahulu kala. Saya pikir bahkan jika dia kalah, dia setidaknya akan kalah dengan bermartabat juga. Saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar kalah dengan sangat menyedihkan. Petik 2. Ini terlalu menyedihkan, tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan dibandingkan dengan dewa leluhur suci, dia juga jauh lebih buruk. Saya bahkan berpikir bahwa saya bisa melihat pertempuran hebat yang menakjubkan. Saya tidak berharap itu benar-benar sepihak. Itu tidak menarik lagi. Advertisement. Selain Sok, kelompok pembangkit tenaga listrik tidak bisa menahan perasaan tumpul. Jalan mitologi Ye Yuan tidak diragukan lagi akan berhenti di sini. Leluhur obat masih leluhur obat, Gunung Heavenspan dunia alkimia. Tentu saja, meskipun membosankan, tidak ada satu orang pun yang pergi. Leluhur kedokteran mengambil tindakan, ini adalah peristiwa besar yang hanya bisa ditemui setiap 10 juta tahun sekali, bagaimana bisa dilewatkan. Dao besar semacam ini, bahkan jika hanya memahami jejak, itu juga akan bermanfaat bagi kehidupan. Imam besar leluhur suci memiliki tampilan serius. Kejutan di hatinya seperti guntur yang mengaum di 9 langit. Leluhur obat menjadi lebih kuat lagi. Selain itu tidak hanya sedikit lebih kuat. Jika dia berhadapan dengan leluhur kedokteran saat ini, bahkan jika dia lebih baik dari Ye Yuan, dia juga tidak akan jauh lebih baik. Puluhan juta tahun ini, dia masih berbaris di tempat, sementara leluhur kedokteran sudah mengambil langkah lebih tegas menuju Pil Dao. Tuan, Sage kedua hampir tidak tahan lagi. Ini hanyalah sebuah kekalahan, kata Jimo dengan terkejut. Ini masih pertama kalinya dia melihat Ye Yuan terlihat sangat tegang. Setiap langkah diambil dengan sangat sulit. Wing tersenyum pahit dan berkata, aku menyakiti anak ini. Jimo berkata dengan heran, mengapa guru mengatakan ini? Ekspresi Wing menjadi rumit saat dia berkata, guru selalu berpikir bahwa orang tua ini adalah orang yang berpikiran sempit, dengan sengaja menekan lawan-lawannya. Tetapi melihatnya lagi hari ini, saya menemukan bahwa saya salah paham tentang dia. Sekelompok murid terkejut ketika mereka mendengar ini, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Guru dan leluhur obat adalah musuh bebuyutan, ini sebenarnya adalah sesuatu yang semua orang tahu di kuil imam. Tapi apa arti kata-kata ini sekarang? Mengapa guru mengatakan ini? Jimo bertanya lagi. Wing berkata, benda tua ini memang berpikiran sempit, tetapi di jalur alkimia, dia memang jenius tak tertandingi yang tidak ada yang bisa menandingi. Pertempuran dengannya terakhir kali, dia memang menghancurkan hatiku Dao. Tetapi beberapa puluh juta tahun ini, dia mengintegrasikan esensi Dao saya ke dalam Dao besarnya. Kekuatannya sudah lama tidak lagi seperti dulu. Kelompok murid dipenuhi dengan ketakutan, baru kemudian, memahami arti imam besar leluhur suci. Orang nomor satu jalur alkimia ini menjadi jauh lebih kuat daripada saat itu. Ini juga berarti bahwa leluhur kedokteran mengambil langkah besar lainnya menuju Pil Dao yang sebenarnya. Leluhur kedokteran saat ini sudah mengguncang imam besar leluhur suci jauh di belakang. Siapa lagi yang cocok dengan leluhur kedokteran di dunia ini? Baru kemudian semua orang yang hadir mengerti bahwa bukan karena Ye Yuan terlalu lemah, tetapi leluhur obat itu terlalu kuat. Mencapai tingkat ranah leluhur kedokteran, hampir tidak mungkin untuk membuat kemajuan lagi.
Tapi siapa yang mengira bahwa dia masih bisa belajar dari kekuatan orang lain dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Leluhur kedokteran saat ini sudah sepenuhnya mengguncang imam besar leluhur suci, tidak ada yang bisa mengancamnya lagi. Imam besar leluhur suci tidak bisa, Ye Yuan, apalagi. Kaisar Surgawi Lastingjoy berkata sambil tersenyum, guru menjadi orang nomor satu di jalur alkimia tidak hanya menjadi nomor satu dalam kekuatan. Bakatnya juga nomor satu dalam alkimia. Seluruh dunia berpikir bahwa guru telah lama tidak dapat membuat kemajuan lagi. Tapi sebenarnya, dia membaik setiap hari. Bakat Sage kedua tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari guru, hanya sayang, akumulasinya terlalu lemah. Ekspresi imam besar leluhur suci rumit saat dia berkata, aku menyakiti anak ini. Setelah pertempuran ini, hati daunnya. Kehendak Ye Yuan sangat sulit, bahkan jauh melebihi kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur. Wing memiliki skor di hatinya tentang ini. Hanya saja, leluhur kedokteran terlalu kuat. Kekuatannya sudah melebihi pemahaman orang biasa. Ye Yuan, bagaimanapun juga masih terlalu tidak berpengalaman. Satu langkah ke depan, Ye Yuan berjuang untuk melangkah maju. Setiap langkah yang dia ambil, waktu yang digunakan semakin lama. Dari 1 bulan menjadi 2 bulan, lalu menjadi 3 bulan. Dalam sekejap, beberapa tahun berlalu, Ye Yuan hanya berjalan lebih dari selusin langkah. Namun, wajah Ye Yuan tidak memiliki ekspresi cemas. Dia benar-benar tenggelam dalam struktur dunia. Dao leluhur kedokteran sangat kejam seolah-olah menghancurkan daunnya seperti gunung raksasa. Ini benar-benar perbedaan antara dua tingkat kekuatan yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan mengalami kekuatan pamungkas Pil Dao. Itu juga membuatnya merasakan ketidakberdayaan untuk pertama kalinya dalam alkimia. Lebih dari 50 tahun berlalu dalam sekejap mata, Ye Yuan sudah tidak mendapatkan bagian dalam 10 tahun. Ye Yuan yang mirip dengan pohon layu akhirnya mendaratkan bidaknya. Medisin Ancestor mendaratkan sepotong tepat di tumitnya, dengan kejam menghancurkan diagram Tai Chi Ye Yuan tanpa belas kasihan sedikitpun. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah dengan liar, berceceran ke papan catur. Semburan seru datang, semua orang mengerti bahwa Ye Yuan dikalahkan. Ye Yuan saat ini kurus kering seperti tongkat, kedua matanya sangat cekung, seolah-olah seluruh tubuhnya dikeringkan, seperti orang yang sakit parah. Dia masih dengan paksa bertahan. Sebenarnya, dia bisa saja sudah menyerah sejak lama. Ye Yuan terlalu lemah. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk berhadapan dengan leluhur kedokteran sama sekali. Dia tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Perjalanannya terlalu mulus dan dia tidak pernah mengalami kemunduran. Menghadapi kemunduran besar kali ini, dia secara alami tidak mau mengakui kekalahan. Petik 2. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan bisa saja mengakui kekalahan sejak lama. Paksa bertahan sampai sekarang benar-benar menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya. Ning Xiu meraih pakaian Yun Yi, praktis akan merobeknya. Itu hanya untuk melihatnya menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata, Tuan dia, akan baik-baik saja, kan? Mata Yun Yi penuh dengan jejak darah saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Tuan, dia mungkin, benar-benar dalam bahaya kali ini. Mengapa? Kenapa dia belum menyerah? Dengan bakat dan kekuatan guru, dia pasti bisa melampaui leluhur kedokteran di masa depan. Mengapa dia harus bersikeras bertahan sekarang? Ning Xiu berkata sambil menangis. Mungkin, guru punya pikirannya sendiri. Kedua mata Ye Yuan menjadi semakin cekung, orangnya menjadi semakin kurus, kondisinya sangat buruk. Tapi dia masih tidak punya pikiran untuk menyerah. Bab 2315, Pembalasan Mutlak. Potongan Ye Yuan jatuh dan dia segera memuntahkan seteguk darah. Mendarat lagi, muntah lagi. Dia mendarat lagi, dan dia muntah lagi. Tubuhnya yang berdaging sangat kuat, tetapi sekarang, itu hampir mencapai akhir hidupnya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Pertempuran alkimia ini tidak kurang dari pertempuran besar yang terpenting. Advertisement. Bagi Ye Yuan, itu terlalu sulit. Imam besar leluhur suci memandang Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk mengingat dirinya saat itu. Betapa miripnya adegan ini. Dia duduk layu di depan papan catur sebelumnya dan duduk selama beberapa ribu tahun. Gerakan leluhur kedokteran ditujukan langsung ke jantung Dao, tidak mungkin untuk dijaga sama sekali. Kekuatan Ye Yuan terlalu lemah untuk memulai, menghadapi leluhur obat yang bahkan lebih kuat, dia hanya bisa dikalahkan lebih teliti. Ini semua salahku.
Bocah ini, kemungkinan besar sudah lumpuh. Imam besar leluhur suci berkata dengan desahan suram. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak mengatakannya, semua orang juga bisa tahu. Mitos ini berakhir di sini. Keajaiban yang membuat dunia bergetar sudah datang ke panggilan tirai di sini. Advertisement. Teman muda, itu berakhir di sini. Tiba-tiba, suara kering leluhur kedokteran datang dari atas kehampaan. Sepotong mendarat, kekosongan bergetar, dan seluruh papan catur mulai bergetar hebat. Di atas papan catur, cahaya putih terpancar dengan cemerlang. Cahaya menyilaukan menembus cakrawala, benar-benar menenggelamkan potongan-potongan hitam. Dunia papan catur ini tidak lagi memiliki jalan keluar untuk bidak hitam. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, matanya penuh dengan tatapan pucat. Jelas, dia sudah berada di ujung talinya. Tatapannya mengungkapkan pandangan merenung, tampaknya tidak memahami situasi di depan matanya. Seharusnya tidak seperti ini, Ye Yuan berkata dengan cemberut. Teman muda, kamu kalah. Leluhur kedokteran berkata dengan dingin. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak kalah, pasti masih ada jalan keluar. Leluhur kedokteran berkata dengan santai, ketika Anda mengambil langkah pertama, leluhur ini telah melihat melalui 100 langkah. Setiap langkah Anda ada dalam perhitungan leluhur ini. Dunia yang Anda bangun beroperasi sesuai dengan kehendak leluhur ini. Apakah Anda masih tidak mengakui kekalahan? Petik 2. Advertisement. Ini adalah pertarungan tetapi juga pertarungan yang sebenarnya. Siapapun yang menguasai dunia papan catur ini adalah pemenangnya. Leluhur obat saat ini bukanlah leluhur obat di Asnot. Leluhur obat itu hanyalah gumpalan jiwa yang tersisa. Selanjutnya, dia ditekan oleh imam besar leluhur suci. Ye Yuan bisa memposisikan dirinya dengan santai. Sementara di tempat ini, lawannya adalah leluhur obat yang sebenarnya, kekuatannya bisa menghancurkan segalanya. Tidak peduli apa artinya yang Anda miliki, itu tidak layak disebutkan sama sekali di depan kekuatan absolut. Pertempuran alkimia ini dikendalikan dengan kuat oleh leluhur kedokteran sejak awal. Dunia macam apa yang ingin dibangun Ye Yuan, bagaimana membangunnya, leluhur kedokteran melihatnya dengan jelas. Karena itu, dia tidak perlu berpikir sama sekali. Ketika manusia berpikir, dewa tertawa. Yang dibicarakan adalah situasi seperti ini. Ketinggian tempat leluhur kedokteran berdiri terlalu tinggi, dia menyaksikan pertempuran alkimia ini dari sudut pandang dewa. Tidak peduli seberapa berubahnya Anda, bagaimana Anda bisa lolos dari mata dewa. Ye Yuan memeras otaknya untuk berpikir tidak lebih dari lelucon dalam pandangan leluhur kedokteran. Tidak ada yang bisa mengendalikan semuanya. Saya tidak bisa, Anda tidak bisa, bahkan, Surgawi Dao juga tidak bisa. Aku akan kalah, tapi, aku benar-benar tidak akan kalah seperti ini. Ye Yuan menggunakan suara kering yang sama untuk mengatakannya. Sebuah permainan catur selama hampir 100 tahun, Ye Yuan telah mencoba untuk melarikan diri dari kendali leluhur kedokteran. Setiap langkah yang dia ambil dibuat dengan sangat sulit. Bertukar gerakan dengan pembangkit tenaga listrik seperti dewa, jika seseorang bermain sesuai dengan tempo pihak lain, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Yang lain semua mengatakan bahwa dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, tetapi tidak tahu seberapa mengesankan dia bertahan sampai sekarang. Dari langkah pertama yang dilakukan oleh leluhur obat, Ye Yuan mengerti bahwa leluhur obat saat ini pasti tidak tahu berapa kali lebih kuat dari leluhur obat saat itu. Dia telah bertarung dengan imam besar leluhur suci sebelumnya. Meskipun itu hanya penyelidikan kecil, dia bisa memastikan bahwa imam besar leluhur suci jauh lebih buruk daripada leluhur kedokteran. Dia secara alami tidak akan merasa bahwa imam besar leluhur suci sengaja menipunya. Itu hanya bisa berarti bahwa leluhur kedokteran membuat perbaikan besar lagi di tahun-tahun ini. Orang bisa mengatakan bahwa leluhur kedokteran saat ini sudah sangat dekat dengan tingkat pil Dao, dekat dengan dewa. Tidak heran saat pertama kali dia melihat leluhur kedokteran, itu memberinya ilusi menggelikan bahwa pihak lain adalah pil obat. Tapi jadi apa? Dia datang untuk menyaksikan puncak tertinggi dari jalur alkimia. Bertarung dengan surga, kenikmatan tanpa akhir. Berkelahi dengan dewa, kesenangan yang tak ada habisnya. Leluhur ini telah mengintegrasikan Wings Dao dan sudah menyentuh kekuatan hukum. Dalam Dao ini, leluhur ini adalah dewa. Bagaimana sekelompok semut bisa bertarung dengan dewa? Kata leluhur kedokteran dengan dingin. Kelompok leluhur merasa gelisah ketika mereka mendengarnya. Menyentuh kekuatan hukum, itu adalah tingkat leluhur Dao. Tingkat eksistensi itu benar-benar eksistensi yang mengatur takdir, kekuatannya tak terbayangkan.
Saat ini, gelar leluhur kedokteran sudah dalam kenyataan dan juga namanya. Lupakan fakta bahwa kamu bukan dewa, bahkan jika kamu benar-benar dewa, jadi apa? Tatapan Ye Yuan beralih ke papan catur, lalu kembali merenung. Leluhur kedokteran acuh tak acuh, sosoknya bergerak, kembali di atas platform awan. Huhu, anak ini keras kepala sepertimu saat itu. Kata leluhur kedokteran dengan tawa kering. Tatapan Wing menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, berhenti berpura-pura, sebenarnya, kamu juga sangat terkejut, kan? Atau haruskah saya katakan, Anda saat ini diam-diam bahagia? Karena aku memberimu harta karun. Leluhur kedokteran tersenyum dan berkata, Huhu, sepertinya kamu sudah mengerti. Nenek moyang ini berjalan sampai hari ini, apa yang saya andalkan bukanlah menekan junior. Hati Dao Anda jatuh hanya karena hati Dao Anda memiliki kekurangan. Betul sekali, Anda memberikan hadiah besar untuk leluhur ini hari ini. Kekuatan Dao anak ini melebihi imajinasiku. Setelah leluhur ini mencerna pertempuran hari ini, saya pasti akan dapat memahami kekuatan hukum dan mencapai tingkat pil Dao yang sebenarnya. Petik 2. Semua orang gemetar, berita ini terlalu mengejutkan. Pil Dao, itu adalah ranah yang diimpikan oleh semua alkemis. Kecuali, tidak ada yang pernah mencapainya. Setelah hari ini, leluhur kedokteran benar-benar dapat mencapai ranah terpenting ini. Di masa lalu, semua orang mengatakan bahwa leluhur obat adalah setengah dari leluhur Dao. Tapi segera, leluhur kedokteran akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur Dao sejati. Pada saat ini, tatapan semua orang ketika melihat Ye Yuan lagi tidak bisa membantu berubah menjadi kasihan. Semua orang berpikir bahwa auman Ye Yuan akan mengguncang fondasi Cludeart Realm, dan menyeret dunia alkimia ke periode negara-negara yang berperang. Tapi siapa yang tahu bahwa leluhur kedokteran menggunakan Ye Yuan sebagai alas kaki, dan menguatkan daunnya untuk menjadi leluhur Dao sejati. Huhu, selamat, leluhur kedokteran, untuk mencapai supremasi alkimia Dao. Selamat, kelompok leluhur maju satu demi satu untuk memberi selamat kepada leluhur kedokteran terlebih dahulu. Saat leluhur kedokteran menguatkan daunnya, seluruh dunia Heavenspan akan gemetar karenanya. Status leluhur obat pada saat itu benar-benar akan setara dengan leluhur Dao. Dan Dao of Medicinal Pills juga akan benar-benar disandingkan dengan Martial Dao, menjadi Great Dao yang tiada taranya. Signifikansi ini terlalu besar. Leluhur kedokteran tidak membalas. Matanya masih terpejam, seperti sumur kuno tanpa riak. Mencapai tingkat batasnya, dia sudah lama tidak merasa senang dengan keuntungan eksternal dan tidak sedih dengan kerugian pribadi. Suara jernih tiba-tiba terdengar di dunia, tiba-tiba mengganggu ucapan selamat. Semua orang berbalik dan melihat, tetapi menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar dengan keras kepala mendaratkan bidak. Huhu, anak ini masih belum menyerah. Menyedihkan, menyedihkan. Seorang jenius jatuh di sini. Semua orang mengungkapkan ekspresi penghinaan, sangat menghina tindakan Ye Yuan karena tidak mampu menanggung kerugian. Tetapi tepat pada saat ini, kedua mata leluhur kedokteran yang telah tertutup selama ini tiba-tiba terbuka, menatap lekat-lekat ke papan catur langit dan bumi, meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Bab 2316, Pemenang yang dikalahkan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Di papan catur, bidak hitam asli tidak lagi memiliki jalan keluar. Potongan putih menempati seluruh wilayah, memusnahkan semua keping hitam. Ini juga menjelaskan kepada semua bahwa leluhur kedokteran menciptakan seluruh dunia papan catur, dan itu tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan lagi. Ini adalah jalan buntu. Ye Yuan tidak memiliki kemungkinan untuk melawan sama sekali. Tapi sekarang, potongan hitam ini seperti paku, terjepit di batas potongan putih. Advertisement. Di tengah dunia yang penuh dengan bidak putih, bidak hitam ini tampak begitu kesepian. Itu tampak begitu rapuh, seolah-olah nyala lilin berkelap-kelip di tiup angin, yang bisa padam kapan saja. Tapi melihat lebih dekat, tempat di mana bidak hitam ini berdiri tepat. Diagram Tai Chi mekar sekali lagi. Diagram Tai Chi kali ini bahkan lebih solid dan bahkan lebih sulit dipahami. Ye Yuan dengan paksa membuka celah di tengah kepingan putih. Cemerlang. Benar-benar terlalu brilian. Langkah ini sangat menakjubkan. Hahaha, yang lama, hasilnya masih belum diketahui. Mata imam besar leluhur suci menjadi semakin cerah. Sampai di belakang, dia benar-benar bertepuk tangan dan tertawa keras, berkata kepada leluhur kedokteran.
Pembangkit tenaga jalur alkimia di luar Gunung Kludeart saat ini sangat meremehkan gangguan Ye Yuan yang tak ada habisnya saat ini. Keterampilan mereka kurang dan tidak bisa merasakan kecemerlangan gerakan ini sama sekali. Tapi pembangkit tenaga leluhur itu semua sangat terkejut. Advertisement. Langkah ini terlalu brilian, dengan paksa menemukan jalan keluar dari tengah-tengah jebakan maut, bisa dikatakan direnggut dari rahang kematian. Melihat keseluruhan permainan, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ye Yuan membuat langkah ini, semuanya tampak seperti seharusnya. Tetapi menemukan secercah harapan dalam jebakan maut ini terlalu sulit. Orang harus tahu, bahkan leluhur kedokteran sendiri tidak menemukan secercah harapan ini. Oleh karena itu, setelah dia mendaratkan bidaknya, dia pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Dia sudah menentukan bahwa dia menang. Ingin menemukan secercah harapan ini membutuhkan persepsi yang sangat tajam tentang Dao, membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam tentang alkimia Dao, dan membutuhkan wawasan yang sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa hilang. Semua orang yang hadir tidak menemukan secercah harapan ini, tetapi Ye Yuan menemukannya. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa aspek, Ye Yuan sudah melampaui semua orang yang hadir. Ekspresi leluhur kedokteran sudah menjelaskan semuanya. Dia benar-benar melakukannya. Anak ini benar-benar luar biasa. Mengambil langkah ini, pertempuran ini menjadi rumit dan membingungkan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah akan sulit dikatakan. Advertisement. Pertempuran ini, terlepas dari menang atau kalah, Ye Yuan adalah pemenang terbesar. Dao-nya pasti akan meningkat lebih jauh. Petik 2. Para leluhur menghela nafas tanpa henti dengan takjub, tidak memuji Ye Yuan. Mengatakan bahwa langkah ini mengejutkan langit dan bumi dan membuat dewa dan hantu menangis juga tidak berlebihan. Dao Ye Yuan akan menjadi lebih lengkap karena langkah ini. Tolong. Di atas kekosongan, Ye Yuan menggunakan suara serak dan berkata kepada leluhur kedokteran. Saat berada di sekitarnya, kekuatan Grid Dao tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Dan tubuh fisiknya yang layu menjadi daging baru di bawah nutrisi kekuatan Dao besar. Kedua mata leluhur kedokteran menyipit dan dia tiba di atas kekosongan sekali lagi. Leluhur kedokteran yang sangat besar muncul sekali lagi. Di bawah Gunung Kludeart, keributan besar terjadi. Kepergian leluhur kedokteran menunjukkan bahwa permainan ini telah berakhir. Kembali lagi berarti bagian ini memaksanya untuk melanjutkan. Leluhur kedokteran wajahnya ditampar oleh bagian ini. Kejutan yang diberikan adegan ini kepada semua orang bisa dibayangkan. Hanya saja mereka tidak bisa memahami badai macam apa yang bisa ditimbulkan oleh bagian ini. Leluhur kedokteran mendaratkan sepotong, pertempuran hebat telah kembali. Diagram Tai Chi bergetar hebat dan tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Tapi kali ini, itu tidak padam. Diagram Tai Chi Ye Yuan benar-benar menahan serangan kuat leluhur obat. Di luar Gunung Kludeart, kejutan besar terjadi sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sage kedua tiba-tiba menjadi begitu kuat? Petik 2. Sudah mencapai tahap ini, bisakah dia benar-benar melanjutkan kompetisi? Ya dewa, mungkinkah legenda sage kedua masih terus berlanjut? Dunia alkimia ini akan mengubah surga. Kali ini, bidak Ye Yuan juga sangat cepat. Leluhur kedokteran ditekan sekali lagi. Dua orang, datang dan pergi, satu demi satu, membunuh sampai mereka terkunci dalam perjuangan. Di tengah teriakan seru semua orang, wilayah bidak hitam menjadi semakin besar. Diagram Tai Chi menjadi semakin stabil. Potongan hitam tunggal itu seperti api yang membakar padang rumput, menyalakan seluruh permainan catur langit dan bumi. Kedua orang itu membuka perang wilayah yang tak tertandingi di daerah itu, bertempur sampai mereka terkunci dalam perjuangan untuk 1 inci tanah. Tentu saja, leluhur obat masih leluhur obat. Kekuatannya masih tak terbendung. Tapi Ye Yuan saat ini bukan tanpa kekuatan untuk melawan seperti sebelumnya lagi. Para leluhur menahan napas, melihat kekuatan Grid Dao di atas kekosongan yang melonjak, masing-masing dan setiap orang sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa situasinya akan benar-benar berkembang hingga titik ini. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Ye Yuan sudah mendapatkan pijakan yang kuat dan mulai merebut wilayah dari leluhur kedokteran. Petik 2. Ye Yuan tidak sombong seperti leluhur obat, tetapi daunnya tampaknya memiliki semacam kekuatan magis yang ajaib. Kekuatannya jelas tidak kuat, tetapi dia selalu bisa mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah. Petik 2. Saya juga merasa bahwa Dao yang diwakili oleh diagram Tai Chi,
tampaknya sangat mendalam, dan lebih sesuai dengan Dao surgawi. Setelah Ye Yuan bertemu dengan kehidupan dalam situasi putus asa, seolah-olah dia berubah menjadi orang yang berbeda. Jelas, pertempuran ini sangat bermanfaat bagi Ye Yuan. Satu demi satu, kedua orang itu terkunci dalam pertarungan. Akhirnya, bidak terakhir Ye Yuan mendarat. Permainan berakhir. Meneguk. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Ada keheningan seperti kematian. Ye Yuan benar-benar memaksa leluhur kedokteran ke titik ini. Ini, mataku tidak mengecewakanku, kan? Pembalikan ini juga terlalu menakutkan. Petik 2. Ini benar-benar serangan balik yang besar. Jelas sudah jatuh sepenuhnya, dia benar-benar membalikkannya ke situasi seperti itu. Petik 2. Sayang sekali. Benar-benar memalukan. Sedikit lagi. Di luar Gunung Kludeart, semuanya meledak. Selama 100 tahun pertama, Ye Yuan ditekan sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Pada akhirnya, dalam waktu kurang dari 1 bulan, Ye Yuan benar-benar melepaskan serangan balik seperti badai, dengan paksa membalikkan situasi ke titik ini. Di atas papan catur langit dan bumi, wilayah yang ditempati bidak hitam dan bidak putih hampir persis sama. Harus diakui, serangan balik mengejutkan Ye Yuan adalah untuk isi hati seseorang, memberi orang rasa kepuasan yang tak tertandingi. Orang-orang yang memandang rendah Ye Yuan, mengejek Ye Yuan, sekarang mereka semua benar-benar bersorak untuk Ye Yuan di belakang. Perbedaan setengah poin, selisih setengah poin, hahaha, bocah ini, sungguh, hahaha, terlalu luar biasa. Itu terlalu mengejutkan. Imam besar leluhur suci bertepuk tangan dan tertawa keras, sungguh-sungguh dari telinga ke telinga. Ye Yuan kalah dengan selisih setengah poin. Tapi tidak ada yang merasa bahwa dia kalah. Dari kekalahan di awal hingga serangan balik mutlak, membunuh sampai dia hanya kehilangan setengah poin, Ye Yuan adalah pemenang yang layak hari ini. Ye Yuan dan leluhur obat berjalan dengan santai, mendarat di platform cloud. Ye Yuan saat ini sudah lama pulih sepenuhnya dan menjadi lebih dalam. Bahkan banyak leluhur merasa bahwa mereka tidak dapat melihat melalui dia lagi. Pertempuran ini, teman muda Ye benar-benar memperluas cakrawala dunia. Leluhur kedokteran membuka kedua mata dan menatap Ye Yuan saat dia berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak kepada leluhur kedokteran karena membantu saya mencapai tujuan saya, membiarkan Ye ini mengambil jalan memutar yang lebih sedikit. Anda memberi leluhur suci senior, bertanya tidak, 2 kata setelah bertarung dengannya. Hari ini, mengapa tidak, berikan 2 kata ini kepada Ye juga. Bab 2317, Situasi Ledakan. Pria tua pendek itu membuka kedua matanya dan terus menilai Ye Yuan seolah-olah ingin melihatnya. Haha, sudah berapa tahun? Ini masih pertama kalinya orang tua ini melihatmu, orang ini, buka matamu. Sepertinya kamu, makhluk tua ini, benar-benar ketakutan, kata imam besar leluhur suci sambil tertawa keras. Leluhur kedokteran tidak memiliki fluktuasi emosi yang terlalu kuat. Dia terus menatap Ye Yuan. Setelah waktu yang lama, leluhur kedokteran tiba-tiba tertawa keras dan berkata, game ini membuat leluhur ini menemukan seseorang dari Dao yang sama. Mengapa tidak menyebut game ini, menuju Dao, bagaimana? Semua orang menganggukkan kepala mereka satu demi satu, sangat merasakan hal itu juga. Sage kedua terlalu menakutkan. Advertisement. Setelah pertempuran ini, Ye Yuan akan berdiri di puncak jalur alkimia bersama dengan leluhur obat dan imam besar leluhur suci, dan mengejar pil Dao yang singkat dan fana itu. Dalam pertempuran ini, Ye Yuan melakukan serangan balik dan kalah sedikit dari leluhur kedokteran dengan selisih setengah poin. Dia akan menjadi mitos jalan alkimia dan mengejutkan dunia. Seseorang dari Dao yang sama, itu memang layak. Menuju Dao, agak pas, tapi, apakah kamu benar-benar tahu apa itu Dao? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Tawa leluhur obat tiba-tiba berhenti, dan dia berkata dengan cemberut, apa maksudmu dengan ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu mengerti. Kejutan akhirnya muncul di wajah leluhur kedokteran yang tidak berubah saat ini. Kamu menyentuh kekuatan hukum. Ini tidak mungkin, kata leluhur kedokteran. Apakah saya menyentuh kekuatan hukum atau tidak, saya tidak jelas, tetapi saya pasti melihat sesuatu yang tidak Anda lihat. Seseorang dari Dao yang sama. Mungkin, kamu tidak layak. Ketika kata-kata ini keluar, para penonton menjadi gempar. Advertisement. Di dunia ini,
Berapa banyak orang yang ingin dikaitkan dengan leluhur obat tetapi tidak bisa. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa leluhur kedokteran tidak layak dikaitkan dengannya. Kalimat ini terlalu mengejutkan. Apakah Ye Yuan menjadi sombong? Atau apakah dia benar-benar melihat sesuatu yang berbeda? Itu bukan hanya leluhur obat. Imam besar leluhur suci dan berbagai leluhur, wajah setiap orang mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Di mana Dao berada, disitulah hati mendambakan. Orang-orang yang hadir, selama mereka mencapai ranah leluhur tua, siapa yang tidak ingin memahami pil Dao yang sebenarnya? Sangat disayangkan bahwa langkah ini terlalu sulit. Bahkan leluhur kedokteran dengan bakat luar biasa semacam ini menghabiskan 1 triliun tahun dan juga tidak dapat mencapai langkah ini. Tetapi pemuda di depannya ini berkata bahwa dia melihat langkah ini, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan orang. Kedua mata leluhur kedokteran menyipit dan dia berkata dengan suara serius, "Nak, kamu ingin membingungkan hati Daoku." Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, "Percaya atau tidak terserah padamu. Hanya saja aku tidak layak sama Dao." Dua kata ini. Leluhur suci senior, ayo pergi. Petik 2. Beberapa orang baru saja akan pergi ketika sosok leluhur kedokteran bergetar, dan dia sudah memblokir di depan mereka. Tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas, tidak ada yang bisa berpikir untuk pergi, kata leluhur kedokteran dengan suara serius. Advertisement. Daya pikat Dao terlalu kuat. Bahkan leluhur kedokteran, tingkat keberadaan ini, tidak dapat menahan godaan ini juga. Itu masih baik-baik saja jika Ye Yuan tidak berbicara. Dengan dia mengatakannya, itu segera membangkitkan serangga rakus semua orang. Terutama leluhur kedokteran keberadaan semacam ini, bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkannya pergi. Imam besar leluhur suci tersenyum menghina dan berkata, "Hal lama, aku tidak sebagus kamu di alkimia Dao, tetapi di martial Dao, kaisar ini tidak takut padamu. Jika Anda ingin alam Cluedeart ini hancur berkeping-keping, jangan ragu untuk bergerak." Petik 2. Di martial Dao, imam besar leluhur suci dan leluhur obat keduanya adalah pembangkit tenaga listrik Deva keempat Blight, kekuatan mereka benar-benar tangguh. Setelah tingkat pembangkit tenaga listrik ini bergerak, bagaimana Cluedeart Realm bisa menahannya? Wajah Medisin Ancestor jatuh dan berkata, jika Cluedeart Realm hilang, maka hilang juga. Tidak bisakah leluhur ini membangun yang lain? Hari ini, anak ini harus tinggal. Untuk sesaat, itu menjadi ledakan yang berbahaya. Alis imam besar leluhur suci sedikit berkerut. Sepertinya leluhur kedokteran orang ini benar-benar habis-habisan. Tepat pada saat ini, beberapa lubang besar tiba-tiba terbuka di atas kekosongan. Angka yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari mulut besar. Berbicara secara akurat, mereka bukan sosok humanoid, tetapi sekumpulan monster yang tampak ganas. Di depan monster-monster itu ada sekelompok pembangkit tenaga listrik yang identik dengan manusia. Hanya saja aura yang keluar dari tubuh mereka sangat berbeda dengan manusia. Seluruh tubuh Ye Yuan bergidik keras, melihat sosok-sosok di atas kekosongan itu dengan kaget. Dia terlalu akrab dengan orang-orang ini. Ras surgawi dan monster jurang. Ras surgawi muncul begitu cepat. Bagaimana mereka muncul begitu cepat? Selanjutnya, mereka ditekan di dunia abis oleh beberapa iblis berdaulat besar, mengapa mereka muncul di dunia Heavenspan tanpa suara? Kata Ye Yuan kaget. Ras dewa dan monster jurang yang muncul di sini benar-benar terlalu mengejutkan. Saat ini, Cluedeart Realm sudah sepenuhnya terkepung. Semua pembangkit tenaga listrik jalur alkimia menjadi kura-kura dalam toples. Ini bukan pertanda baik. Yang memimpin adalah seorang pria dengan rambut kuning. Pria itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan semacam keangkuhan yang menunjukkan penghinaan terhadap dunia. Dia tidak sengaja melepaskan tekanannya, tapi Ye Yuan merasakan aura yang sama persis dengan Daimelt darinya. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat nenek moyang. Pikiran Ye Yuan berputar seperti kilat. Dengan ras surgawi datang ke sini, mereka kemungkinan telah merencanakan untuk waktu yang lama. Semua orang di sini, betapa hidup. Pria dengan rambut kuning berdiri di udara saat dia berkata sambil tertawa ringan. Hanya saja kata-katanya penuh dengan penghinaan. Alis Medisin Ancestor sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara serius, siapakah kalian sesama tamu? Untuk berani kurang ajar di alam Cluedeart saya, apakah Anda lelah hidup? Medisin Ancestor merasakan ancaman yang sangat kuat dari tubuh pria berambut kuning itu. Oleh karena itu, dia tidak langsung melakukan gerakan untuk membunuh musuh tetapi memberikan peringatan. Jelas, leluhur kedokteran juga tidak jelas tentang asal-usul ras surgawi.
Pria berambut kuning itu sama sekali tidak peduli dengan peringatan leluhur kedokteran, tetapi melihat ke arah Ye Yuan di antara kerumunan. Semua rambut Ye Yuan berdiri tegak, seluruh tubuhnya akan mati lemas. Pandangan ini terlalu menakutkan. Nak, beritahu mereka siapa leluhur ini, kata pria berambut kuning itu dengan tenang. Semua orang melihat ke arah Ye Yuan, tidak yakin apa artinya. Seseorang segera bertanya, Sage kedua, Anda tahu dari mana orang-orang sembrono dan buta ini berasal? Ye Yuan tidak menjawab, dia hanya menatap pria berambut kuning itu dan berkata dengan suara serius, kamu berasal dari garis keturunan mana? Pria berambut kuning itu tertawa ringan dan berkata, leluhur ini adalah leluhur ketiga Profound Lineage, Origin-Ward. Nak, kamu sangat bagus, kamu bisa dengan paksa mengalahkan Nine Origin anak itu sampai batas di ranah Empyrean, mengesankan. Nenek moyang ini hanya akan bertanya sekali. Apakah Anda bersedia untuk tunduk pada ras surgawi saya? Murid Ye Yuan mengerut. Pria berambut kuning ini sebenarnya adalah leluhur Profound Lineage. Silsilah mendalam ini benar-benar muncul di dunia Heavenspan tanpa suara, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Hanya saja yang lebih dia rasakan adalah kemarahan. Justru silsilah yang mendalam yang dengan paksa memisahkan dia dan Yue Mengli. Gemuruh. Kemarahan mengerikan muncul dari tubuh Ye Yuan. Kedua matanya praktis ingin memuntahkan api saat dia berkata sambil mencibir, kirim. Hanya orang-orang seperti ras sampah Anda. Hehe, ras dewa, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian memiliki wajah untuk menyebut dirimu nama ini. Serahkan Lier, jika tidak, aku akan menginjak-injak ras dewamu suatu hari nanti. Origin-Ward tidak marah dan berkata dengan senyum tipis, Putri Surgawi sangat berbakat. Ketika dia berdiri di depan Anda lagi, Anda akan mendapatkan kejutan besar. Hanya apa yang terjadi di sini? Apa yang mereka bicarakan? Ras surgawi apa? Putri surgawi apa? Yang sama sekali belum pernah didengar sebelumnya. Petik 2. Bertele-tele dengan mereka untuk apa? Sekelompok orang bermain trik, langsung habisi mereka. Petik 2. Mereka sama sekali tidak tahu tentang kekuatan ras surgawi, masing-masing dan setiap orang bodoh dan tak kenal takut, dan akan bergegas. Di sini, saya mengalami sedikit kesulitan menentukan apakah akan menggunakan leluhur ini, atau nenek moyang ini, ketika karakter baru memperkenalkan dirinya, karena saya ingin menggunakan leluhur ini, hanya untuk orang-orang tingkat Dao Ancestor. Akan berubah nanti. Bab 2318, Dao Alkimia Ras Manusia yang ditolak. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin, niat membunuh membubung ke langit. Tapi Origin-Ward tersenyum tipis dan berkata, marah. Saya tahu bahwa bakat Anda luar biasa, Anda bahkan dapat melompati level untuk mengalahkan Nine Origin. Hanya saja, kamu masih semut. Di dunia yang hebat ini, orang-orang yang benar-benar mendominasi adalah kita semua, pembangkit tenaga listrik teratas. Petik 2. Tatapan leluhur kedokteran berubah sedikit cemberut dan dia berkata dengan suara dingin, siapakah dirimu yang terhormat? Jika kamu masih tidak mengatakannya, leluhur ini akan menjadi tidak sopan. Origin-Ward meliriknya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu adalah orang nomor satu jalur alkimia ras manusia saat ini. Terlalu lemah. Leluhur kedokteran menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, membual tanpa malu-malu. Apakah sampah sepertimu bahkan mengerti apa itu alchemy Dao? Origin-Ward juga tidak menjelaskan. Dia hanya tersenyum tipis, lalu mengangkat telapak tangannya. Bola seperti kristal muncul di telapak tangannya. Advertisement. Ketika leluhur kedokteran, Ye Yuan, imam besar leluhur suci, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap murid mereka mengerut. Langkah Origin-Ward jelas mengembangkan dunia dengan alchemy Dao. Itu sangat brilian. Tingkat sarana ini benar-benar berada di kelas yang sama dengan leluhur kedokteran, eksistensi yang tidak kalah dengan leluhur kedokteran sedikitpun. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ras dewa sebenarnya masih memiliki keberadaan yang menantang surga seperti ini. Yang lain juga sama terkejutnya. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya bahwa dunia Heavenspan masih memiliki keberadaan yang dapat menyaingi leluhur kedokteran. Dari mana pria ini muncul? Apakah kalian berpikir apakah leluhur ini mengerti apa itu alkimia Dao? Origin-Ward berkata dengan senyum tipis. Leluhur kedokteran memiliki wajah terkejut ketika dia berkata, kamu, siapa kamu?
Leluhur ini berpikir bahwa bahkan jika alchemy Dao ras manusia tidak pulih ke kondisi puncaknya, setidaknya ada 70% hingga 80% kekuatan juga. Saya mendengar bahwa ada konferensi alkimia di sini. Itu sebabnya saya datang ke sini untuk memusnahkan pembangkit tenaga listrik alkimia Dao. Tapi, kalian terlalu mengecewakan leluhur ini. Kekuatanmu saat ini benar-benar terlalu lemah dibandingkan dengan masa kejayaan umat manusia. Advertisement. Kata-kata Origingward membawa kekecewaan yang mendalam, jelas merasa bahwa dia agak membuat keributan besar atas apa-apa. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata, kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini dan mengelilingi pusat kekuatan alkimia ras manusia dalam satu gerakan, memotong kekuatan penguatan ras manusia. Origingward tersenyum tipis dan berkata, itu benar. Anda sangat pintar. Selama pertempuran kiamat terakhir, pembangkit tenaga jalur alkimia umat manusia memberi kami masalah besar. Jika bukan karena beberapa orang tua itu, yang terus memberikan pil obat, kami tidak akan gagal sama sekali. Oleh karena itu, leluhur ini secara alami tidak akan melewatkan kesempatan yang hanya datang sekali dalam bulan biru. Sayang sekali melihatnya sekarang, leluhur ini membuat terlalu banyak keributan tentang apa-apa. Petik 2. Semua orang terkejut, menjadi terdiam. Pertempuran kiamat. Apa itu? Hal yang membual tanpa malu-malu. Hanya orang-orang seperti beberapa orang ini yang juga ingin menghancurkan dunia. Hal yang ceroboh dan buta, membawa sekelompok monster yang tampak gelap dan kamu ingin menghancurkan dunia. Pertempuran kiamat, hal semacam ini, sebagian besar orang yang hadir belum pernah mendengarnya sebelumnya. Nama itu terdengar menakutkan, tetapi tanpa benar-benar mengalami pertempuran semacam ini, siapa yang akan benar-benar memperhatikan nama ini? Namun, beberapa orang tua dengan senioritas yang sangat tinggi telah dengan jelas mendengar hal ini sebelumnya, setiap ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Semua tutup mulut untukku. Ye Yuan berteriak dingin, menyela diskusi semua orang, dan berkata dengan suara serius, singkirkan kesombonganmu. Orang-orang ini sangat kuat, ingin keluar hidup-hidup, singkirkan pandangan sektarian Anda, dan semua orang bekerja sama dan menjadi satu pikiran. Kalau tidak, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Petik 2. Advertisement. Terhadap ini, sebagian besar orang sangat menghina. Kesombongan mereka sudah menembus jauh ke dalam sumsum. Mengapa mereka peduli dengan sekelompok pria yang belum pernah mereka dengar sebelumnya? Origingward tersenyum tipis dan berkata, sepertinya ras dewaku belum muncul terlalu lama. Kalian manusia sudah lupa siapa penguasa sejati dari Heavenspan World. Hari ini, biarkan dunia Heavenspan bergetar. Petik 2. Itu hanya untuk melihatnya membuat gerakan, menyebabkan ras dewa mengeluarkan monster jurang, dan kemudian mereka menyerbu. Untuk sesaat, masa padat menyerbu, mengejutkan langit dan bumi. Ketika pembangkit tenaga listrik yang datang untuk mengambil bagian dalam konferensi alkimia wilayah Myriad melihat barisan seperti itu, wajah mereka juga tidak bisa menahan perubahan. Hanya sekelompok monster, semuanya, serang bersama dan musnahkan mereka. Seseorang berteriak di antara kerumunan. Saran ini segera mendapat tanggapan semua orang. Untuk sesaat, satu serangan mengerikan demi satu melesat ke atas kehampaan. Di atas langit, semua jenis teknik bela diri yang menakutkan meraung, suara gemuruh terdengar di sekitar. Kecuali, serangan ini sangat tersebar dan tidak disiplin. Keributan itu tampak besar, tetapi sebenarnya, itu tidak menimbulkan kematian sama sekali. Dalam pertempuran skala besar seperti itu, kekuatan individu sangat lemah. Terlebih lagi, kekuatan monster jurang jauh lebih unggul dari manusia dengan peringkat yang sama. Dalam serangan gelombang pertama ini, monster jurang benar-benar langsung melawannya. Selain itu, kerugiannya tidak parah. Ketika pembangkit tenaga listrik ras manusia melihat adegan ini, setiap ekspresi mereka berubah secara drastis. Sementara pada saat ini, serangan gelombang pertama monster jurang juga tiba. Satu gelombang serangan demi satu menembak ke kerumunan dengan rapi, dan meledak terpisah. Bang, bang, bang. Suara ledakan terus terdengar tanpa henti. Jeritan saling terkait. Gelombang serangan ini membuat pembangkit tenaga listrik ras manusia menderita kerugian besar. Dan dalam waktu singkat ini, kedua belah pihak sudah bertarung dalam jarak dekat, bentrok bersama. Saat mereka bentrok, pembangkit tenaga listrik ras manusia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Lawannya terlalu kuat. Monster jurang yang mereka pandang rendah semuanya sangat kuat. Selanjutnya, kulit mereka kasar dan daging mereka tebal,
dengan kekuatan pertahanan mereka yang sangat kuat. Dibutuhkan 3 atau 4 orang untuk bergabung untuk menghadapi musuh sebelum mereka hampir tidak bisa memblokirnya. Hanya dengan cara itu, tenaga manusia menjadi sangat tidak memadai. Sementara pembangkit tenaga ras Divine bahkan lebih tanpa berkata. Saat mereka memasuki pertempuran, itu seperti harimau memasuki sekawanan domba, tingkat kematiannya sangat besar. Nama ras surgawi ditampilkan secara keseluruhan pada saat ini. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Ini, kekuatan tempur semacam ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Apakah ini ras dewa? Mereka tidak memiliki kekuatan dunia sama sekali. Jadi yang mereka gunakan adalah kekuatan Dao surgawi. Dunia Heavenspan memiliki ras yang begitu kuat. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Petik 2. Pembangkit tenaga manusia akhirnya terkejut. Hanya pada saat ini mereka tahu bahwa Ye Yuan tidak memperingatkan mereka dengan sia-sia. Faktanya, kekuatan ras surgawi bahkan lebih besar dari yang dikatakan Ye Yuan. Pada saat ini, tatapan mereka ketika melihat ke arah Origin Ward menjadi berbeda. Jika anggota ras surgawi biasa itu sudah begitu kuat, lalu bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik tingkat nenek moyang ini? Pembangkit tenaga manusia semuanya mirip dengan menghadapi musuh besar, waspada satu demi satu. Origin Ward tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kalian semua sudah mengerti apa itu ras dewa. Ras surgawi saya adalah ras yang dipilih oleh surga, hanya mengolah dao surgawi. Sebelum zaman sebelumnya, ras surgawi kita selalu menguasai dunia Heavenspan. Terlepas dari apakah ras manusia Anda, ras iblis, atau ras lain, Anda semua adalah budak kami. Dan hari ini, kita akan mengambil kembali semua yang hilang. Semua orang menjadi sangat pucat karena ketakutan, semuanya sangat terkejut. Ras surgawi sebenarnya adalah mantan penguasa. Astaga, astaga, astaga. Tiba-tiba, banyak pembangkit tenaga manusia mundur, bolak-balik ke dalam kehampaan, mencoba melarikan diri dari Cludeart Realm. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, jangan lari. Kekosongan itu pasti sudah dikunci. Suaranya belum memudar ketika beberapa mayat jatuh dari kehampaan, tampak sangat mengerikan. Origin Ward tersenyum ringan dan berkata, jangan berpikir untuk melarikan diri. Ada 36.008 mark pembangkit tenaga listrik Heavenly Dao Realm di kehampaan di luar Cludeart Realm, casting seni penguncian surga Grand Xingtian. Bahkan Deva Fort Blights bisa melupakan melarikan diri di sini juga. Nak, kamu benar-benar berbakat, sayang sekali, kamu tidak bisa digunakan oleh kami. Bab 2319, Penjaga Asal yang Kuat. Yuan Xi, kalian berdua memimpin 2 tim monster jurang untuk menghadapi bocah itu. Jangan berpikir untuk menangkapnya. Kalian tidak bisa menangkapnya. Langsung bunuh saja dia. Origin Ward melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin. Yuan Xiu dan Yuan Xi adalah 2 pembangkit tenaga listrik tingkat menengah 8 tanda Heavenly Dao Realm. 2 regu kecil monster jurang yang mereka bawa juga merupakan alam kaisar surgawi tingkat menengah yang mengejutkan. Ketika pembangkit tenaga listrik manusia melihat barisan ini, masing-masing dari mereka tercengang. Kedua regu ini sudah bisa menyapu semua pembangkit tenaga kaisar surgawi, tetapi mereka dikerahkan untuk berurusan dengan kaisar surgawi tahap awal Ye Yuan. Bisa dilihat dari ini betapa Origin Ward sangat menghargai Ye Yuan. Alis Ye Yuan berkerut, sosoknya bergoyang, tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Advertisement. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di luar Gunung Cludeart. Di tengah pertempuran yang kacau, Yun Yi, Ning Xiu, dan yang lainnya saat ini sedang dikepung oleh monster jurang. Yang mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa yang saat ini dijaga oleh Yun Yi 2 orang adalah Empyrean Piljade dan Empyrean Flutterfeather. Terutama Empyrean Piljade, dia berlumuran darah, dengan auranya yang lemah. Dia sudah menerima luka parah. Dan di sampingnya, masih ada cukup banyak monster jurang Empyrean puncak. Tentu saja, Flutterfeather juga tidak jauh lebih baik darinya. Saat Ye Yuan muncul, segera ada monster jurang neraka kaisar surgawi yang menyerbu. Dia tidak ragu sedikit pun, niat pedang melonjak, langsung menembak beberapa monster jurang kaisar surgawi. Lebih dari selusin garis energi pedang tiba-tiba turun. Monster jurang yang mengepung Yun Yi dan yang lainnya langsung diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Advertisement. Beberapa pil obat terbang menuju Flutterfeather dan Piljade. Ketika keduanya melihat Ye Yuan, mereka segera melihat fajar harapan.
Tanpa ragu sedikit pun, mereka menelan pil obat yang dilemparkan Ye Yuan. Efeknya langsung terlihat. Tiba-tiba, seluruh tubuh Empyrean Piljade bergetar. Alam Kaisar Surgawi yang telah menghalanginya selama bertahun-tahun akhirnya mengendur pada saat ini. Apa yang Ye Yuan berikan padanya untuk dimakan bukanlah pil 9 Kaisar Surgawi yang mendalam, itu hanya pil obat penyembuh biasa. Tapi pil obat ini adalah pil Divine Spiritling. Empyrean Piljade tahu bahwa dia setengah langkah dari Kaisar Surgawi untuk memulai. Di bawah katalis akumulasi Dao di dalam pil Surgawi Tautan Roh, dia akhirnya mematahkan belenggu dan menerobos ke Kaisar Surgawi. Ujung jari Ye Yuan bergerak, langsung membentuk formasi, melindungi Yun Yi dan yang lainnya di dalam formasi susunan. Kalian tunggu di dalam Grand Array. Jangan kemana-mana. Ye Yuan menjatuhkan beberapa kata ini dengan dingin sementara sosoknya berbalik, dan dia bertemu dengan dua regu yang dipimpin oleh Yuan Xiu dan Yuan Xi. Astaga, 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 1000 pedang terbang tiba-tiba muncul, menyapu ke arah dua regu. Advertisement. Kedua regu ini memiliki total lebih dari 20 pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tingkat menengah. Selain itu, mereka bukan pembangkit tenaga manusia, tetapi ras dewa dan monster jurang. Kekuatan tempur ini secara signifikan lebih kuat dari 20 di atas Kaisar Surgawi Cakrawala keempat. Namun, setelah Ye Yuan menerobos ke dunia-dunia, seberapa kuat kekuatan formasi pedangnya? Dia menggerakkan formasi pedang dan benar-benar bisa menahan serangan kedua regu. Sayang sekali bahwa lebih dari 20 orang ini terlalu kuat. Di bawah kerja sama mereka, formasi pedang berada dalam bahaya. Melihat adegan ini, pembangkit tenaga manusia semua tercengang dengan takjub. Ye Yuan sebenarnya memblokir begitu banyak anggota ras dewa dan monster jurang sendirian. Apakah pria ini masih manusia? Sebelumnya, mereka semua memandang rendah ras dewa dan merasa bahwa monster jurang itu jelek dan rendah. Tapi setelah bertukar pukulan sekarang, mereka sangat menyadari kekuatan dua ras yang perkasa ini. Satu lawan satu hanyalah harapan yang luar biasa. Tapi Ye Yuan melompati alam dan memblokir begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Ini terlalu mengejutkan. Sementara pada saat ini, mereka juga sangat menyadari mengapa Origin Ward sangat menghargai Ye Yuan. Orang ini jauh lebih mengerikan daripada ras yang dipilih oleh surga, ras dewa. Tenaga kerja sangat ketat. Namun progenitor Origin Ward masih membiarkan kita membentuk dua regu untuk datang dan membunuhnya. Saya masih sangat meremehkan hal ini sebelumnya. Sekarang, Ye Yuan ini benar-benar memperluas wawasanku. Yuan Xiu berkata dengan kaget. Benar-benar terlalu kuat. Tidak heran setelah putra surgawi kembali, dia memasuki gua Megadeat tanpa sepatah kata pun. Sepertinya dia benar-benar terpicu, kata Yuan Xi. Tahan dulu. Jangan terburu-buru untuk membunuhnya. Setelah Tuan mendapat kesempatan, tidak akan terlambat untuk membunuhnya kalau begitu. Kata Yuan Xiu. Yuan Xi menganggukkan kepalanya, sangat merasakan hal itu juga. Gerakan Ye Yuan mengejutkan semua orang. Origin Ward melihat ke arah Ye Yuan dan mendecakkan lidahnya dengan heran saat dia memuji. Anak ini benar-benar kuat. Saya tidak tahu bagaimana dia berkultivasi sampai sekarang. Manusia biasa benar-benar berkultivasi ke alam seperti itu. Ini benar-benar mencengangkan. Jika dia diberi 5000 tahun lagi, aku khawatir ras dewaku harus kura-kura di dalam dunia abis selamanya. Petik 2. Kekuatan tempur Ye Yuan membuat orang mendesak kagum. Jika bukan karena Nine Origin dipukuli sampai keadaan itu, Origin Ward tidak akan pernah percaya bahwa ras manusia benar-benar menghasilkan orang aneh yang mengerikan. Ras yang dipilih oleh surga sebenarnya dikalahkan oleh manusia. Ketika leluhur kedokteran melihat kekuatan tempur Ye Yuan, matanya juga menunjukkan ekspresi takjub. Ras Dewa Kan, benar-benar balapan yang mengejutkan. Nenek moyang ini ingin melihat seberapa besar kemampuan yang Anda miliki. Petik 2. Tatapan leluhur kedokteran menjadi gelap, aura mengesankan yang mengguncang bumi melonjak ke langit. Origin Ward tersenyum tipis dan berkata, kamu saja tidak cukup. Kalian berdua menyerang bersama. Leluhur obat dan imam besar leluhur suci adalah dua orang terkuat di antara manusia yang hadir, kedua pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Fort Blight 1. Leluhur kedokteran dan imam besar leluhur suci bertukar pandang, dan benar-benar mencapai kesimpulan bulat yang langka. Gemuruh. Leluhur kedokteran mendorong telapak tangan keluar, langit dan bumi langsung berubah warna. Kekuatan sumber yang sangat kuat menyembur keluar dari telapak tangannya. Gunung Kludeart langsung berubah menjadi abu pada saat ini. Vena spiritual terputus,
gunung dan sungai hancur. Telapak tangan yang tampaknya dimainkan memiliki kekuatan untuk menghancurkan surga dan memusnahkan bumi. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Fort Blight. Pada saat yang sama, Wing juga mengeluarkan pukulan. Ruang itu seperti kaca, retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung pecah. Seluruh alam Cludeart mulai gemetar. Gelombang energi yang mengerikan tersebar di mana-mana, apapun yang bersentuhan dengannya, langsung berubah menjadi abu. Dao hebat itu sederhana. Kedua pembangkit tenaga listrik tertinggi ini tidak memiliki teknik bela diri yang mencolok, tetapi saat mereka mengambil tindakan, itu melenyapkan surga dan menghancurkan bumi. Cludeart Realm didirikan sendirian oleh Medicine Ancestor, ranah ini sangat kokoh. Tetapi di bawah kekuatan pembangkit tenaga listrik seperti itu tidak bisa menahan satu pukulan sama sekali. Ye Yuan di tengah pertempuran sengit juga merasa terkejut. Tidak heran itu bisa disebut pertempuran kiamat. Pertarungan pembangkit tenaga listrik seperti itu terlalu menakutkan. Jika sekelompok pembangkit tenaga listrik seperti itu bertarung, bahkan dunia Heavenspan juga akan bertarung sampai hancur berkeping-keping. Di luar Gunung Cludeart, pembangkit tenaga listrik melarikan diri satu demi satu. Bagaimana mungkin mereka masih peduli tentang pertempuran? Di seberang mereka, Origingward berseri-seri dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Alchemy Dao tidak bisa melakukannya, tetapi martial Dao layak untuk dilihat. Sayang sekali yang kalian hadapi adalah leluhur ini. Petik 2. Selesai berbicara, tanda Dao di tubuhnya melepaskan cahaya biru yang menakjubkan. Aura Dao besar yang menjulang di atas semua kehidupan tiba-tiba meletus. Letusan ini benar-benar menekan kedua pembangkit tenaga listrik Deva Fort Blight yang hebat dengan kekuatannya sendiri. Meledakkan. Origingward berteriak, kekosongan itu meledak. Sejumlah besar energi meledak bersama dengan leluhur obat dua orang. Kecuali, kekuatan ledakan ini terlalu kuat, dan benar-benar menaungi dua pembangkit tenaga listrik Deva Fort Blight yang hebat. Puhwark. Dua pembangkit tenaga listrik tertinggi merasakan rasa manis di tenggorokan mereka dan benar-benar memuntahkan darah segar dengan liar. Leluhur ras dewa benar-benar mengalahkan dua Deva Fort Blights yang hebat dengan kekuatannya sendiri. Adegan ini terlalu mengejutkan. Perasaan putus asa menyebar di hati semua pembangkit tenaga manusia. 1.